Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang penyalahgunaan obat atau biasa disebut dengan drug abuse. Ini merupakan topik yang harus kita pahami terutama bagi kita generasi muda. Seperti yang kita ketahui, dalam undang-undang obat dibedakan menjadi obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Dan dalam kategori lain, obat dibedakan menjadi obat narkotika dan obat psikotropika. Nah, sayangnya obat bebas dan bebas terbatas ini masih sering disalahgunakan oleh masyarakat. Memang, golongannya adalah obat bebas tapi tidak serta-merta digunakan dengan seenaknya. Nah, pernah dengar nggak salah satu obat batuk kering yang digunakan untuk ngefly? Atau orang-orang yang kecanduan dengan obat-obatan tertentu. Ini adalah salah satu efek dari drug abuse. Drug abuse sendiri dalam bahasa keseharian kita adalah penyalahgunaan obat. Nah, penyalahgunaan obat di sini yang dimaksud adalah menggunakan obat secara berlebihan tanpa tujuan dan indikasi medis tertentu. Kasus beratnya seperti kasus penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tertentu. Drug abuse sendiri bisa diartikan sebagai penggunaan obat psikoaktif yang berlebihan, seperti alkohol, obat steroid, kokain, bahkan obat dengan resep dokter sekalipun. Ini dikarenakan zat ini dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Drug abuse bisa menyebabkan seseorang tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, bahkan tindakannya sendiri. Orang-orang yang melakukan drug abuse mungkin merasa nyaman dengan penggunaan obat-obatan tersebut dan berpikir dapat mengontrol penggunaannya. Tapi, obat-obatan tersebut dapat mengubah cara kerja otak sehingga dapat menyebabkan kecanduan. Sini. Kami akan membahas lebih lanjut tentang drug abuse. Let's check this out. Halo, saya Vincent sebagai tenaga vokasi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang dengan drug abuse-nya. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang kasus yang melibatkan penyalahgunaan obat. Nah, seperti yang dikatakan saya Nurvidia, drug abuse erat banget kaitannya dengan ketergantungan obat atau yang biasa kita sebut sebagai addiction. Yang bisa berupa ketergantungan fisik maupun mental. Ciri yang pertama adalah kebutuhan atau urgensi untuk minum obat yang tinggi, hampir setiap hari, bahkan bisa beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, minum obat secara bebas dan sesuka hati. Sering minum obat ketika ada masalah. Senang banget menyendiri dan bahkan tidak memperhatikan lingkungan sekitar, bahkan penampilan sendiri. Sering ketahuan berbohong, mencuri, seks bebas, alkohol, dan kriminal. Tetap menggunakan obat meskipun sudah tahu efek sampingnya apa, bahkan sudah ada gejala efek sampingnya. Dan yang lebih parahnya lagi, merasa sakit atau tidak nyaman ketika tidak meminum obat. Faktor dari resiko drug abuse ini banyak banget. Jadi, bila sudah ada ciri yang mengarah ke sana tadi, segera konsul ke dokter. Nah, rekan saya tadi sudah menjelaskan ciri orang dengan drug abuse-nya. Lalu, obat apa aja sih yang sering disalahgunakan? Obat yang sering disalahgunakan bukan hanya kokain dan marijuana doang, tapi ada obat-obatan seperti obat resep dan obat bebas yang menyebabkan kecanduan dan sangat berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Yang pertama, golongan barbiturat. Obat ini bersifat sedatif seperti fenobarbital. Biasanya obat ini digunakan untuk gangguan kecemasan, gangguan syaraf, bahkan gangguan tidur. Nah, jika digunakan berlebihan dari resep dokter, dapat mengakibatkan ketergantungan bahkan malfungsi barbiturat itu sendiri. Kemudian yang kedua, golongan benzodiazepin. Alprazolam, diazepam itu adalah golongan benzodiazepin. Biasanya digunakan pada pasien anxiety, panic attack, ataupun insomnia. Sifat adiksinya itu tinggi banget. Yang ketiga, obat dextrometorphan atau DMP. Dextrometorphan adalah salah satu komposisi obat batuk kering. Nah, ini adalah obat yang saya maksud sebelumnya. Dalam dosis kecil, memang akan memberikan dampak yang positif. Tapi, bila dalam dosis yang besar dan sangat berlebihan, itu akan menimbulkan efek seperti mual, perubahan detak jantung, halusinasi, atau ngefly. DMP ini banyak sekali terjaring pada kaum muda. Karena untuk mendapatkan obat ini sangat tergolong mudah.
tapi sekarang sudah tidak dijual lagi dalam dosis tunggal. Yang keempat adalah obat penghilang rasa sakit atau yang biasa kita kenal dengan istilah analgesik. Contohnya tramadol. Tramadol sendiri sudah masuk dalam golongan obat-obatan tertentu yang penggunaannya harus dengan resep dokter ataupun pengawasan para ahli. Kemudian adapun analgesik yang biasanya disalahgunakan seperti paracetamol. Beberapa orang percaya memasak daging dengan dicampur tablet Bodrex atau yang berisi paracetamol akan membuat daging itu lunak. Padahal paracetamol sendiri menyebabkan toksik pada hati sehingga bila dikonsumsi berlebihan akan berakibat gagal fungsi hati. Dan yang kelima, obat steroid seperti dexamethasone yang sering sekali digunakan oleh oknum-oknum sebagai obat gemuk abal-abal. Padahal dexamethasone sendiri mempunyai efek samping yang sangat mengerikan. So, semoga kasus tadi tidak terjadi lagi. Dan teman-teman bisa berhati-hati lagi dalam menggunakan obat-obatan. Saya Vincent. Saya Nurfidia. Kami berdua pamit undur diri. Thank you for watching. Bye-bye.